menghapuskan segala air mata kami. Sehingga kami bahagia, kami hidup bersama dengan Engkau. Engkau menyertai, menjaga, melindungi, memelihara kami di dalam dunia yang semakin sulit, zaman yang semakin jahat ini Tuhan. Jamah kami Roh Kudus, agar kami tetap melekat bagaikan carang pada pokok anggur yang benar, sehingga kami berbuah-buah yang manis yang dapat dikonsumsi oleh Tuhan, bahkan diri kami sendiri sampai sesama kami manusia dapat menikmatinya Tuhan. Sehingga kami tidak pernah lagi ragu kepadamu. Kami bisa mengangkat dua tangan kami, menyembah kepadamu Tuhan, menyerahkan seluruh hidup di rumah tangga, pekerjaan, ekonomi, pelayanan kami, sekolah anak-anak kami, sampai detak jantung nafas kami bisa serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Sehingga kami betul-betul di dalam tangan yang berlubang paku, tangan yang sudah terbukti, tangan yang sanggup untuk menolong, membahagiakan kami, yang sanggup untuk menyucikan kami dari segala kehidupan yang najis, yang kotor, yang jahat. Sehingga Tuhan, sampai satu waktu kami bisa sempurna seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa. Kami berhak untuk kembali ke Firdaus, tinggal bersama-sama dengan Tetapi juga hamba-Mu secara khusus untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan jelas, benar, murni, sesuai dengan kehendak-Mu. Menyampaikan firman-Mu dengan kasih sayang-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu sama dengan perjamuan suci ini, adalah seperti dua tangan-Mu sedang Kau ulurkan di tengah-tengah kehidupan kami, supaya kami betul-betul dirombak, kami betul-betul diubahkan, sampai kami bisa menjadi sama seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala yang merintangi kami, yang menghalangi kami saat dengar firman-Mu, lewat ruang ngantuk, bosan, jenuh, kritik, main-main, menghayal, kami usir semua dalam nama Yesus pergi, dalam nama kuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa baik gereja-gereja atau persekutuan lain yang mungkin saat ini sedang beribadah kepada-Mu seperti kami beribadah kepada-Mu. Engkau juga berkati ibadah mereka Tuhan, sebagaimana Engkau berkati ibadah kami ini. Terutama satukan kami dalam satu firman pengajaran yang benar, kembali ke Alkitab, untuk membangun kami menjadi satu tubuh Kristus yang sempurna, dipersiapkan menjadi imam-imam dan raja-raja untuk menyambut kedatangan-Mu yang kali kedua, sebagai raja di atas segala raja, dalam segala kemuliaan, sebagai mempelai pria surga. Terima kasih Tuhan. Kami sudah siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat malam. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk ibadah pendalaman Alkitab dan perjamuan suci pada malam hari. Kita buka Alkitab kita baca dalam kitab Markus pasal 10, cukupnya upah mengikut Yesus. Ayat 28. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Inilah pengakuan Rasul Petrus, seorang murid kepada Tuhan. Artinya dia siap meninggalkan segala sesuatu. Itu terkena pada dua batu yang pertama. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, segenap kekuatan, dan dengan segenap jiwa. Dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Jadi kalau kita sungguh-sungguh mengasihi dia dengan segenap hati, maka kita sebagai bangsa kafir, yang sebenarnya kita lahir besar hanya untuk dibinasakan, tapi kita mendapat kesempatan untuk dipersiapkan menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi untuk semua ini dibutuhkan kasih karunia. Demikian juga zaman Nuh, ketika Tuhan marah kepada bangsa itu. Tuhan ingin menghancurkan seluruh manusia, bahkan binatang. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia. Ini kekuatan sehingga Nuh selamat. Kita buka Kejadian pasal 8. Kejadian pasal 8. Kejadian pasal 6. Pasal 6 ayat yang ke-8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ini kekuatan. Sehingga Nuh selamat bersama dengan seluruh keluarga. Istri
3 anaknya dan 3 8 orang. Demikian juga nanti untuk masuk ke surga. Kita bisa menyambut kedatangan Tuhan hanya lewat kasih karunia. Ini yang menyertai kita sehingga kita bisa masuk dalam kerajaan surga. Wahyu pasal 22 ayat yang ke 20 sampai 21. Ia memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin." Jadi untuk masuk ke dalam kerajaan surga juga dibutuhkan kekuatan kasih karunia. Ada 3 macam kekuatan oleh kasih karunia. Kasih karunia juga memberi kekuatan bagi kita. Kita lihat dulu, kasih karunia itu memberi kekuatan bagi kita. Kita buktikan dulu ayatnya. 2 Timotius 2 ayat yang pertama. Nanti dulu kita bahas 3 macam tadi. Kita buktikan dulu bahwa kasih karunia itu memberi kekuatan bagi kita. 2 Timotius pasal 2 ayat yang pertama. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadilah kasih karunia. Dia mampu memberi kekuatan bagi kita. Kuat sama dengan untuk menanti kedatangan Tuhan yang kedua. Tuhan sudah lahir, naik ke surga, dan nanti dia akan datang yang kedua kali untuk mengangkat kita, orang yang percaya, orang yang mendapat kasih karunia. Jadi dia nanti datang bukan lagi sebagai bayi, tapi dia datang tampil sebagai raja di atas segala raja, dalam segala kemuliaan, sebagai membawa pria surga. Ini gunanya kasih karunia itu, memberi kekuatan bagi kita. Sekarang kita bahas ada 3 macam kekuatan oleh kasih karunia. Yang pertama, 2 Timotius 2 ayat 2 Timotius pasal 2 ayat 3 sampai ayat yang keempat. 2 Timotius pasal 2 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Jadi ada 3 macam kekuatan oleh kasih karunia. Yang pertama, kekuatan dari seorang prajurit. Yang pertama, kekuatan pada seorang prajurit, yaitu apa kekuatannya? Bagian A, kekuatan untuk menderita. Ini kekuatan. Kekuatan untuk menderita karena melakukan perintah komandan. Contoh, tiarap, lari, perang, dan lain-lain. Jadi untuk ini harus ada kekuatan. Artinya kekuatan untuk taat. Ini arti rohani. Taat kepada firman pengajaran. Itulah firman pengajaran yang benar. Sekalipun harus menderita, ya, kita harus taat. Karena firman Allah itu memang tidak cocok pada daging. Tidak cocok bagi daging. Jadi jangan dicocok-cocok. Inilah kekuatan. Kekuatan untuk taat pada firman pengajaran, sekalipun kita harus menderita. Sekali lagi, firman Allah memang tidak cocok bagi daging. Jadi jangan dicocok-cocokkan kepada daging. Harus sebaliknya, seperti taat, seperti Yesus taat sampai mati di kayu salib. Filipi pasal 2 ayat yang ke-8. Filipi pasal 2 ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia yang telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati,
bahkan sampai mati di kayu salib. Inilah. Jadi orang yang baik itu harus mati karena taat kepada firman. Sebenarnya itu orang Kristen itu harus mati karena taat kepada firman. Harus. Ini sebagai orang Kristen kita harus ada kesiapan mati karena taat kepada firman. Hasilnya, kalau ada kesiapan seperti itu hasilnya. Filipi pasal 2 ayat yang ke-9. Filipi pasal 2 ayat yang ke-9. Filipi pasal 2 9-10. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Inilah hasilnya. Jika kita taat, siap untuk mati karena firman Allah. Hasilnya, dalam nama Yesus, setan Tritunggal ditaklukkan. Ini hasilnya. Dalam nama Yesus, setan Tritunggal ditaklukkan. Jadi kita hamba Tuhan dan anak Tuhan harus menang. Ini sebenarnya kita. Hamba Tuhan maupun anak Tuhan harus menang. Maka perlu untuk menang ada kekuatan. Itu bagian A. Ya. B. 2 Timotius 2 ayat yang keempat. 2 Timotius pasal 2 ayat yang keempat. 2 Timotius pasal 2 ayat yang keempat. Ya. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupan, supaya dengan demikian dia berkenan kepada komandannya. Tuh, ya. Kekuatan seorang prajurit tadi. Apa kekuatannya? Untuk menderita. Itu bagian A. Ya. Untuk menderita. Bagian B, kekuatan untuk selalu berjuang. Ini dia. Kekuatan untuk selalu berjuang. Artinya selalu setia dalam ibadah pelayanan. Kekuatan untuk selalu berjuang. Ada kekuatan untuk menderita, ya, atas mengikuti perintah-perintah komandan. Lari, berperang, tiara. Yang kedua, kekuatan untuk selalu berjuang. Artinya selalu setia dalam ibadah pelayanan. Ingat, orang setia itu pasti menang. Wahyu pasal 17 ayat 14. Orang setia pasti menang. Wahyu pasal 17 ayat yang ke-14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Ini kalau kita setia, pasti menang. Menjadi hamba Tuhan dan anak Tuhan belum tentu menang. Tetapi jika setia, pasti menang. Sekali lagi, sekalipun dia pendeta, sekalipun dia anak Tuhan, belum tentu menang. Tapi kalau dia setia, pasti menang. Asal setia. Dipanggil, dipilih, belum tentu menang. Tetapi jika setia, pasti menang. Semoga kita bisa menang. Setia artinya selalu berjaga-jaga dalam doa. Ini setia. Sama dengan selalu berjaga-jaga dalam doa. Hasilnya, kalau selalu menang, sama dengan tidak ada kekhawatiran soal makan, soal minum, soal masa depan. Ini hasil kalau kita setia. Hasil kalau kita menang, maka tidak ada lagi kekhawatiran, tidak ada lagi ketakutan soal makan minum, takut soal masa depan. Ini kalau kita menang. Jadi untuk menang harus setia. Harus setia. Tidak ada lagi kekhawatiran.
Matius 6 ayat 31 sampai 34. Ini soal khawatir. Matius 6 ayat 31 sampai 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu jangan kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Inilah tentang kehidupan sehari-hari. Sebab Tuhan mempunyai rencana yang indah dan hidup dalam damai sejahtera. Ini kehidupan saya. Ingat, Tuhan mempunyai rencana yang indah dalam hidup sehari-hari, yaitu dalam damai sejahtera sampai kita didudukkan di tahta Tuhan. Wahyu pasal 3 ayat 21. Dia punya rencana indah sampai kita nanti didudukkan di tahtanya. Wahyu pasal 3 ayat 21. Kita akan didudukkan Tuhan di atas tahta. Wahyu pasal 3 ayat 21. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahta. Ini kalau kita menang. Dia punya rencana indah dan hidup dalam damai sejahtera sampai duduk di tahta Tuhan. Kita akan bersanding bersama dengan Yesus. Dia sebagai mempelai pria surga dan kita sebagai mempelai perempuan Kristus. Itulah kekuatan yang pertama. Ada 3 macam kekuatan oleh kasih karunia. Sekarang yang kedua, ya. Yang kedua. Yang pertama, kekuatan pada seorang prajurit. Yang kedua, 2 Timotius 2 ayat yang kelima. 2 Timotius 2 ayat yang kelima. 2 Timotius 2 ayat yang kelima. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Ini yang kedua, ya. Ada 3 macam kekuatan oleh kasih karunia. Yang kedua, kekuatan pada seorang olahragawan. Ini yang kedua, ya. Jadi sebagai olahragawan, kita jangan sampai kena dis. Padahal kita sudah latihan, ya. Jangan sampai kena dis. Orang yang kena dis adalah karena tidak memenuhi aturan main. Ini dia dalam Alkitab, orang yang kena dis, yang tidak memenuhi aturan main. Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Bukankah setiap orang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi harus mengikuti dengan aturan Tuhan, ya. Harus mengikuti dengan aturan Tuhan. Itulah yang disebut berada dalam tabisan yang benar. Jangan sampai kena. Itu selalu karena tidak mengikuti aturan main. Harus dengan aturan Tuhan, sama dengan berada dalam tabisan yang benar. Tabisan yang benar. Jadi kekuatan untuk berada dalam tabisan yang benar. Kekuatan supaya kita selalu berada dalam tabisan yang benar. Supaya jangan kena dis. Tapi tetap menurut aturan Tuhan. Ini adalah tabisan yang benar. Prakteknya bagian A Ibrani 12 ayat yang pertama. Ini praktek.
Ibrani pasal 12 ayat yang pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ini prakteknya. Yang pertama apa? Yaitu menanggalkan dosa. Harus dilepas. Karena ini adalah beban. Beban dosa yaitu dosa yang sudah kita lakukan, dosa yang sudah kita pikirkan, dosa yang sudah kita katakan. Harus ditanggalkan. Harus ditanggalkan. Caranya bagaimana? Caranya mengaku dosa kepada Tuhan dan kepada sesama. Itu saya. Vertikal dan horizontal. Ini caranya. Ya, menanggalkan beban dosa yang sudah kita lakukan, kita pikirkan, dan yang sudah kita katakan. Caranya bagaimana? Mengaku kepada Tuhan, baru kepada sesama. Inilah salib vertikal dan horizontal. Jika sudah diampuni, jangan dilakukan lagi. Lagi jika sudah diampuni, jangan dilakukan lagi. Jadi olahragawan harus sportif. Demikian juga kita melayani Tuhan, mengikut Tuhan harus sportif. Harus sportif. Saja pokoknya hebat dan lain-lain hebat. Tapi kalau kena dis, ingat, semua akan sia-sia. Semua akan sia-sia. Jadi hati-hati. Jangan sampai kita kena dis. Jangan sampai kena diskualifikasi. Demikianlah cara-cara setan yang akan menjerat kita. Itu sebabnya kita perlu hati-hati. Karena di mana selalu kita lewat, di situ setan membuat celah. Bagaimana supaya kita jatuh? Bagaimana supaya kita kena diskualifikasi? Semoga kita bisa menang. Itu praktek A, menanggalkan beban. Praktek B, harus ada ketekunan. Tekun. Imamat 21 ayat 12. Imamat pasal 21 ayat yang ke-12. Imamat pasal 21 ayat yang ke-12. Janganlah ia keluar dari tempat kudus, supaya jangan dilanggarnya kekudusan tempat kudus Allahnya. Karena minyak urapan Allahnya yang menandakan bahwa ia telah dikhususkan ada di atas kepalanya. Akulah Tuhan. Jangan harus memiliki ketekunan. Karena kudusnya para imam. Karena kudusnya para imam. Jadi para imam tidak boleh keluar dari tempat kudus. Itu para imam. Kalau tabernakel, ya ini halaman, ini ruang suci, dan itu ruang maha suci. Itu terkena pada tabernakel. Ya. Halaman, ruang suci, dan ruang maha suci. Kita selamat. Masuk halaman, kita sudah selamat. Sempurna belum? Maka imam-imam harus berada di ruangan suci. Di dia ruangan suci. Harus berada di ruangan suci. Disinilah perlombaannya. Inilah perlombaannya. Sekarang artinya tekun dalam 3 macam ibadah. Ini ada 3 macam ibadah. Pertama, pendalaman Alkitab seperti malam ini. Baru ibadah raya hari Minggu, ibadah doa dan penyembahan. Itulah hari Selasa. 3 macam ibadah pokok. Kandang penggembalaan sama dengan sungguh-sungguh kita tergembala.
Karena kita bangsa kafir. Kalau kita tidak tergembala, sudah selama tidak tergembala, kita akan menjadi liar, jalan binal, jahat. Maka harus tergembala. Harus. Jadi bertobat dulu. Bertobat dulu. Baru bisa melayani. Ya. Jangan dibalik. Tapi bertobat dulu baru bisa melayani. Sebab di ruangan suci ada minyak urapan. Di ruangan suci ada di situ minyak urapan yang menjamin kesucian dan yang memberi kemampuan bagi kita untuk melayani. Di ruangan suci kita dilatih, dididik, diajar. Kita mendapat minyak urapan. Inilah yang menjamin kesucian dan yang memberi kemampuan bagi kita untuk bisa melayani Tuhan. Jadi perhatikan, gembalamu harus kamu perhatikan. Apakah dia juga dalam penggembalaan? Ingat, minyak urapan itu satu waktu itu akan menjadi mahkota di atas kepala mempelai perempuan Kristus. Mahkota 12 bintang. Jadi tadi minyak urapan sampai satu waktu ini akan menjadi mahkota. Semoga kita bisa mengerti. Itu praktek B, ya. Praktek A, lepaskan segala beban dosa. Yang sudah kita katakan, yang sudah kita pikirkan, yang sudah kita lakukan harus dilepas. Praktek B, tekun, harus tekun dalam penggembalaan. Tekun supaya kita betul-betul mendapat kesucian dan dapat melayani Tuhan dengan baik dan benar. Praktek C, ya, kekuatan untuk berada dalam kehabisan Tuhan. Praktek C-nya 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. 2 Timotius 4 ayat 7 sampai ayat 8. 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan. Ini dia, ya. Inilah dia praktek C. Pertandingan sampai garis akhir. Itu kekuatan pemberontak bisa. A, tanggalkan beban supaya kita kuat. B, tekun dalam mengikuti 3 macam ibadah. C, pertandingan sampai garis akhir. Jadi melayani Tuhan sampai kita mati. Melayani Tuhan sampai Tuhan datang yang kedua kali. Melayani Tuhan dengan setia sampai garis akhir dan memelihara iman sama dengan berpegang teguh. Sekali lagi, pertandingan sampai garis akhir. Melayani Tuhan sampai Dia datang yang kedua kali. Sampai kita mati sama dengan setia sampai garis akhir. Sampai garis akhir. Dan memelihara iman dan berpegang teguh pada firman pengajaran yang baik. Pegang teguh. Jangan megangnya hira bolong-bolong dia. Teguh pegang, kuat. Sehingga seperti megang duri, kalau kita kuat pegang, tidak akan terasa. Tidak akan terasa. Itu berpegang teguh. Ya. Hasilnya kita menerima mahkota kebenaran. Menerima mahkota kebenaran. Untuk apa itu? Untuk masuk ke dalam pesta kawin anak domba. Kita jadi mempelai perempuan Kristus, siap menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Ini hasil. Kita bisa menerima mahkota kebenaran untuk masuk
masuk dalam pesta kawin anak domba dan jadi mempelai perempuan Kristus yang siap untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Semoga kita bisa. Sekarang kekuatan yang ketiga. Ada 3 macam kekuatan oleh kasih karunia. Ada 3 macam kekuatan oleh kasih karunia. Yang pertama tadi kekuatan kepada seorang prajurit. Yang kedua kekuatan pada seorang olahragawan. Yang ketiga 2 Timotius 2 ayat yang ke-6. 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-6. 2 Timotius 2 ayat yang ke-6. 2 Timotius 2 ayat yang ke-6. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Ini yang ketiga. Ada 3 macam kekuatan oleh kasih karunia. Yang ketiga, kekuatan bagi seorang petani. Kekuatan pada seorang petani. Jadi petani itu gambaran hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu sama dengan bagaikan petani. Kekuatan seorang petani yang dibutuhkan. Kita lihat dulu Yakobus pasal 5. Ini yang dibutuhkan. Yakobus pasal 5 ayat Yakobus pasal 5 ayat 7, 8 dan ayat yang ke-11. Kita baca 7 dulu. Karena itu saudaraku, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Ayat 11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Inilah kekuatan. Yakobus 5 ayat 7, 8 dan 11. Kekuatan untuk sabar dan bertekun. Ini yang dibutuhkan. Kekuatan untuk sabar dan kita bisa bertekun. Jadi jangan tinggalkan jemaat, ya. Jangan tinggalkan jemaat. Apapun yang terjadi, gembala dan jemaat jangan selalu absen, tetapi sabar dan bertekun dalam 2 hal. Ini kerjasama. Gembala dan jemaat jangan selalu absen, tetapi harus sabar dan tekun dalam 2 hal. Ini hal yang pertama. Atau bagian A, menghadapi penderitaan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dibutuhkan kesabaran dan ketekunan untuk menghadapi penderitaan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ini kedatangan Dia. Ya, kita harus sabar, bertekun, karena akan banyak yang terjadi. Kita dapat tahan dalam bentuknya itu macam-macam penderitaan itu. Ada kebencian, ada siksaan, ya, bahkan soal makan minum. Jemaat sulit untuk beribadah, macam-macam penderitaan. Sulit untuk beribadah, dan dosa semakin memuncak. Dosa semakin memuncak, masuk dosa-dosa seks, dosa kenajisan. Ini keadaan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua. Dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan tetap bertekun, karena penderitaan itu nanti datangnya bermacam-macam. Karena kita dihalangi, dihambat untuk beribadah. Ada kebencian, ada siksaan soal makan minum, sulit.
Jemaat sulit untuk beribadah, dan dosa-dosa yang memuncak. Itulah dosa seks, dosa najis. Ini sudah terjadi pada zaman Lot, ya, di Sodom dan Gomora, dan juga sudah terjadi pada zaman Nuh. Dan ingat, nanti akan banyak yang gugur, menjelang kedatangan Tuhan yang kedua. Kejahatan akan semakin merajalela. Dan ini sudah terjadi zaman Lot, di zaman Sodom dan Gomora, di zaman Nuh. Jadi hamba Tuhan melihat, kita hamba Tuhan, kita orang benar, melihat keadaan ini, kita semakin tersiksa secara rohani. Di sana sini semua najis, di sana sini semua jahat. Saya pernah mendengar kesaksian hamba Tuhan ketika dia pergi ke Australia. Di sana, di jalan itu, di pasar, di kota, laki-laki sama laki-laki ciuman. Itu kata dia. Homo sudah bebas di sana, gak ada lagi malu. Jadi kita hamba-hamba Tuhan, kita anak-anak Tuhan, kita yang memelihara kesucian, kita akan tersiksa melihat semua ini. Secara rohani, menghadapi ajaran-ajaran palsu, yang benar disalahkan, yang salah dianggap benar, dan kita akan dikucilkan. Inilah bentuk-bentuk macam penderitaan itu. Menghadapi dua hal, menghadapi penderitaan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua. B, atau yang kedua, menunggu waktunya Tuhan. Dibutuhkan sabar dan tekun dalam dua hal. Menghadapi penderitaan menjelang kedatangan Tuhan. Macam-macam nanti bentuk kejahatan. Kita tersiksa melihat. Tersiksa kita melihat semua. B, menunggu waktunya Tuhan. Jadi ingat, saat menderita, jangan membuat jalan sendiri. Sekali lagi ingat, saat kita menderita, jangan kita membuat jalan sendiri. Dan jangan bersungut-sungut. Dan jangan saling menyalahkan. Ini menunggu waktunya Tuhan. Ya. Saat menderita, sekali lagi jangan buat jalan sendiri. Tetap kita berjalan di atas firman. Dan jangan bersungut-sungut. Suami istri jangan saling menyalahkan. Kita lihat dulu Yakobus 5 ayat 9 sampai 10. Yakobus pasal 5 ayat 9 sampai 10. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Jadi ini, ya, kalau kita saling menyalahkan, kita akan berhadapan dengan hakim. Sama dengan kita akan dihukum. Jadi jangan saling menyalahkan, tapi tetaplah bertekun. Ya. Sabar. Sabar. Ingat sekali lagi, kalau kita saling menyalahkan, hakim sudah berdiri di hadapan kita dan dia akan menghukum kita. Yang benar, kita harus menyerah sepenuh kepada Tuhan. Ini yang benar, ya. Jangan saling menyalahkan, jangan bersungut-sungut, tapi kita harus menyerah sepenuh kepada Tuhan. Contohnya Ayub. Kita lihat contohnya Ayub. Ini kita lihat contoh Ayub. Ayub pasal 42
Ini contoh. Ayat pasal 42 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Ayat pasal 42 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Ayat pasal 42 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan api. Ini contoh. Ayub. Inilah yang ditunggu oleh Tuhan. Sekali lagi, inilah yang ditunggu oleh Tuhan. Sampai kita menyerah sepenuhnya. Sama dengan sampai tidak menganggap diri benar. Ini yang ditunggu Tuhan. Sampai kita bisa menyerah sepenuhnya. Sama dengan sampai tidak menganggap diri benar. Inilah yang disebut menyerah. Inilah yang disebut menyembah. Menyembah. Artinya tidak layak. Tidak layak lagi. Sampai kita mengaku hanya debu tanah. Sampai kita berkata, aku yang salah. Aku yang salah. Seperti debu tanah. Seperti debu tanah dia. Itulah asal kita. Sehebat-hebatnya debu tanah, setinggi-tingginya tanah liat, cuma hanya jadi genteng. Gak pernah jadi pesawat. Itulah kita sebenarnya. Hanya sampai menjadi genteng. Tanah liat sama dengan tidak bisa berbuat apa. Tidak bisa berbuat apa. Hanya kasih karunia. Itulah tanah liat. Tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya kasih karunia. Tanah liat sama dengan kita bukan siapa. Kita bukan siapa-siapa. Kalau kita diinjak sama dengan bisa terima. Itu tanah liat. Inilah tanah liat. Kalau diinjak, tanah liat itu kalau diinjak sudah betul. Hanya mohon kasih karunia. Hanya mohon kasih karunia. Hanya mohon kasih. Inilah tanah liat. Sampai kita mengaku tidak benar. Kita bicara, wah, aku yang salah. Seperti debu tanah. Tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya kasih karunia. Hanya kasih karunia. Sekali lagi tanah liat sama dengan kita bukan siapa-siapa. Kalau diinjak, sebenarnya kita harus bisa terima. Itu tanah liat. Kalau tanah liat diinjak, sudah betul. Hanya mohon kasih karunia supaya ada kekuatan. Hasilnya akan dipulihkan Tuhan 2 kali lipat. Itu yang terjadi kepada Ayub. Dipulihkan 2 kali lipat. Secara rohani akan dipulihkan. Sama dengan menjadi ciptaan semula. Dipulihkan kita menjadi seperti ciptaan semula, bagaikan Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa, sehingga kita berhak untuk kembali ke Firdaus, menjadi imam-imam dan raja-raja. Kita dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita dipulihkan secara double, sama dengan sempurna. Sudah sempurna, kita akan dibawa masuk dalam pesta perkawinan anak Tuhan. Lanjut ke kerajaan 1000 tahun damai. Lanjut masuk ke kota mulia, kota Yerusalem. Sana kita bahagia. Sana kita tinggal bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Inilah
tiga macam kekuatan oleh kasih karunia yang kita butuhkan. Kita butuhkan tampil sebagai prajurit, tampil berlomba bagaikan prajurit, sabar dan bertekun tampil seperti petani. Kalau kita berhasil, kita akan sempurna dan layak untuk masuk dalam kerajaan surga. Tinggal bersama. Selamat.